Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan doa dulu. Ya, doa akan belajar minimal basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mempelajari tentang penerapan hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya, ini alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup semua ya. Alhamdulillah. Ya, harus disyukuri. Ini nanti akan saya tayangkan video, kamu bisa perhatikan, bisa cermati kehidupan anak yang sudah ditinggal oleh ayah ibu. Tinggal salah satu saja susah, apalagi ini ditinggal ayah dan ibu jadi yatim piatu. Meskipun ini dari negara seberang, tapi yang penting kamu ambil hikmahnya. Coba. Sejak agresi Israel pada Oktober tahun lalu, raja-raja Palestina di Gaza yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan serta menghadapi kematian akibat kelaparan. Krisis tersebut merupakan akumulasi dari serangan dan blokan Israel yang berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan pun tidak mencukupi dan tidak menjangkau ke seluruh area di Gaza. Bahkan tidak semua bantuan bisa masuk ke jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Demi bertahan hidup, sejumlah perempuan dan anak-anak terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam mengais makanan apapun yang bisa dimakan di antara sampah. Nah, meskipun durasinya pendek, tapi pasti kamu sudah bisa mengambil pelajaran dari ini, tayangan yang singkat ini. Coba, ada yang bisa ambil hikmah dari ini? Coba kemukakan pendapat. Coba, apa kira-kira kalau kamu di posisi mereka itu bagaimana coba? Bagaimana? Coba. Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Kira-kira sengsara enggak itu? Gitu? Makan saja susah, apalagi aktivitas sekolah dan lain. Kamu di negara kita ini termasuk aman, jadi wajib syukur itu kita tambah, ya. Dengan cara apa? Bersyukur dengan cara kalau pelajar mempenglesi nau. Itu perhatikan, makan saja susah, apalagi aktivitas yang lain. Itu nyawa bisa melayang sewaktu-waktu. Karena di sana itu bom itu jatuh tidak kenal waktu. Bisa jadi siang, malam, sore dan sebagainya. Ya. Itu kehidupan ini di negara Palestina sekarang, kondisi yang terkini seperti itu. Ya. Alhamdulillah kamu masih lengkap ayah ibu, jadi kamu harus berbakti kepada ayah ibu, yaitu dengan cara kalau kamu masih statusnya pelajar, ya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kembali ke materi tadi, penerapan hadis tentang menyayangi anak yatim. Coba, bagi yang ingin berpendapat, kira-kira pengaplikasiannya atau penerapan implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Dalam hal menyayangi anak yatim bagaimana kira-kira? Coba, yang ingin berpendapat, cara kita menerapkan ini, mengaplikasikan hadis tentang menyayangi anak yatim. Coba, misalnya dalam hal berbicara, tidak apa kira-kira? Tidak kasar, tidak menyakitkan. Jadi kita anggap anak yatim dan juga piatu, ya. Yatim itu juga menyangkut piatu. Kalau yatim ditinggal
meninggal oleh ayah atau ibunya? Ayahnya. Kalau piatu ditinggal meninggal ibunya. Kalau yatim piatu berarti kedua-duanya sudah tidak ada di dunia. Ya. Jadi harus berbicara tidak kasar, terus tidak apa membuli. Membuli dengan anak yang masih lengkap orang tuanya saja tidak boleh, apalagi yang sudah tidak ada orang tuanya. Apalagi ada hal lain yang bisa kamu kemukakan selain berbicara tidak kasar, tidak membuli, mungkin menyantuni, meminjamkan barang. Kalau kita belum mampu memberi ya meminjamkan, minimal meminjamkan barang yang kita punya. Kan kadang mereka alat tulis bisa jadi kekurangan, kamu mungkin ada lebih, mungkin pulpen atau pensil lebih dari satu, penghapus dan sebagainya bisa kamu kasihkan. Nah, itu contoh konkret penerapan hadis tentang menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapannya dalam sehari-hari itu konkret. Ya, jadi apa yang kamu pelajari itu jangan hanya sebatas teori yang hanya ada di bukumu, kamu tulis, kamu hafal, tapi kamu aplikasikan, kamu terapkan dalam kehidupan. Ya, nanti kita coba diskusikan. Kamu nanti berkelompok, karena ini 19 maka nanti menjadi 4 kelompok. 5, 5, 4. Ya, jadi ada yang genap 1 karena memang 19. Kalau 20 kan bisa rata 5 semua. Nanti yang absen 1 sampai 5 mengelompok menjadi satu kelompok, kelompok 1. Absen 6 sampai 10 kelompok 2. Absen 11 sampai 15 kelompok 3 dan sisanya kelompok 4. Sudah saya siapkan ini beberapa amplop. Nah, ini amplop isinya tentang tindakan atau sikap perilaku yang seharusnya dan tidak seharusnya, atau sesuai dan tidak sesuai dengan hadis yang kita bahas ini. Kamu bisa nanti tempel di, ini sudah saya siapkan, kamu bisa tempel di, sudah saya potong-potong juga, karena kalau kamu nanti mau motong-motong sendiri butuh waktu. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke, sekarang kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Ayo, 1 sampai 5, yang 6 silakan ke sebelah. Kita atur bangkunya. Nah, kita diskusikan ya. Bawa lem tuh ya. Bawa lem toh. Salah satu mungkin bawa. Kan cukup 1 lem aja bisa 1 kelas nanti bisa. Nah, jadi berhadapan-hadapan, ini bentuk kerjasama. Jadi kolaborasi sesama teman. Nah, jadi berkolaborasi, bekerja sama, mendiskusikan sesuatu. Ayo didiskusikan. Ini dibuka, amplopnya dibuka. Nah, kan ada 2 sikap yang bisa kamu kategorikan sesuai atau tidak sesuai. Nah, perhatikan judul kolom. Boleh buka buku, boleh. Buka bukumu boleh, buku pengayaanmu itu kamu buka boleh. Nah, sip, kerja cepat, sip. Ayo, dibahas bersama. Sewenang-wenang itu apa, Pak? Sewenang-wenang itu tidak, istilahnya sak karpe dhewe ya, menang-menangi dhewe cara Jawane begitu. Sewenang-wenang. Nah, tidak punya belas kasihan dan sebagainya, itu namanya sewenang-wenang. Menghardik, mengusir. Nah, menghardik itu mengusir, berkata kasar dan sebagainya itu masuk kategori menghardik. Oh, kita tayangkan nanti, kita tayangkan di depan.
yang sesuai dan tidak sesuai. Ya, bagus. Kelompok 1 hebat. Yo, yang lain, kelompok yang lain. Itu kelompok 1 sudah hampir selesai. Nah, secukupnya saja. Jadi nanti tidak jemblok. Secukupnya saja diratakan agar tidak jemblok nanti hasilnya, hasil tempelannya. Ya, saya putarkan lagu. Ya, selesai satu lagu ini harus sudah selesai. Ya, targetnya satu lagu ini selesai, kamu sudah harus selesai. Nah, ya, kelompokmu kamu tulis anggotanya. Ya, lanjutkan. Sip. Menghardik itu mengusir, berkata kasar dan sebagainya, itu namanya menghardik. Misalnya kamu didekati terus kamu, weh, pergi sana, nah, seperti itu. Contohnya. Ya, sip. Bentar, menunggu yang dua kelompok yang belum selesai. Kelompok kamu tulis anggotanya ya, ditulis di bawah. Anggotanya ditulis di bawah ya. Nama anggota ya. Kan ada sisa space kosong itu, ada sisa area kosong, kamu tulis di situ. Oke, waktu habis. Coba kita bahas. Ada kelompok yang ingin mempresentasikan. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo, kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Silakan, kan tinggal baca saja. Hasil diskusi kamu baca, coba. Yang lain dengarkan, coba dibaca. Yang pertama, daftar perilaku. Oke, 1, 2. Oke, sebentar. Itu ada yang berbeda pendapat? Sama atau berbeda pendapat? Coba. Sama atau berbeda pendapat dengan kelompok 1? Memberikan kasih sayang, oke, sama. Bersikap adil. Membiayai, sip.
memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kehormatan berarti sama. Nah, alhamdulillah masih sisa satu. Oh, belum terambil. Oh, alah. Oh, memang berarti memang kurang. Ini ada sisa satu ini. Ini ada sisa satu. Coba dicari di sini yang belum ada. Yang belum. Berarti sama ya. Alhamdulillah sudah paham. Nah, tentang perilaku yang seharusnya kita lakukan berdasarkan hadis Nabi tentang ini, menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sip. Yang tidak sesuai pertama, coba kelompok 4 dibaca. Kelompok 4 dibaca coba. Yang tidak sesuai. Yang pertama? Memakan harta. Oke, 1, 2. Bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga? Merendahkan. Lanjutnya? Menghardik. Yang terakhir? Mengabaikan. Oke, mungkin susunannya beda, tapi sama toh ya? Susunannya bisa jadi 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu berbeda, tetapi pada intinya sama. Jadi itu dibulak-balik sama. Ya, jadi betul semua, tidak ada kelompok yang istilahnya belum paham, jadi sudah paham semua. Nah, nanti tugas akhirnya nanti kamu mendefinisikan itu. Apa yang kamu sudah tempel itu, misalnya yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Sudah saya siapkan nanti deskripsinya, kamu tempel. Kan bisa diskusi berlima. Nanti kalau kesulitan, Pak Guru bantu. Nah, kita namanya belajar bersama ya begini. Ya. Dan belajar mandiri. Kamu yang semangat dalam belajar Pak Guru, Bu Guru itu hanya sebatas mendorong, memberi support, memfasilitasi kamu. Jadi ya yang seharusnya kamu serius itu ya pelajarnya. Nah, siswanya, muridnya. Jangan sampai Pak Guru, Bu Guru menentang jelaskan semangat dalam menguraikan materi dan sebagainya, tapi kamu malah kurang memperhatikan. Nah, itu kurang pas. Jadi yang seharusnya itu ya begitu, kamu yang serius, istilahnya kalau dulu Pak Guru, Bu Guru masih sekolah itu dulu ada sistem ini, cara belajar siswa aktif. Nah, cara belajar siswa aktif, jadi yang aktif itu siswanya. Dulu ada belajar kelompok, ini ada, masih aktif belajar kelompoknya. Mungkin sedukuh, sedesa kan ada yang masih aktif belajar bersama begitu. Ya, usahakan kalau belum, ini menjelang asesmen akhir, nanti belajar kelompok. Terutama yang rumahnya berdekatan kan bisa, ya toh? Sehabis maghrib atau sehabis isya, bisa belajar bersama, atau sehabis asar, kalau tidak TPA. Ya, dengan belajar kelompok, insya Allah semangatnya nanti akan tambah. Ini caranya kamu tempel depan belakang. Jadi ini kamu tempel depan belakang. Sudah saya bantu dengan warna. Sudah, ini mudah ini, sudah saya bantu dengan warna. Ya, kamu bisa mengacu ke warna itu. Yang merah mengacu ke yang bagaimana, yang hijau mengacu yang bagaimana. Pasangannya ini. Jadi kamu tempel bolak-balik. Ya, kamu tempel bolak-balik. Ya, jadi definisinya dan pengertiannya uraian nih, tempel bolak-balik di sini. Di sini. Ini 2, ini. Bentar. Di ini, dibolak-balik. Di situ. Nah, diambil dulu, diambil dulu. Nah, ini kan uraiannya. Itu yang sudah kamu tempel, misalnya menjaga kehormatan. Nah, itu pengertiannya kamu cari di sini. Pengertian menjaga kehormatan itu seperti apa? Nah, ini ada materi uraiannya, kamu diskusikan. Ya, kamu tempel bolak-balik. Di sini, misalnya ya, bersikap sewenang-wenang. Nah, itu kamu cari di situ. Bagaimana uraian bersikap sewenang-wenang itu seperti apa toh? Nah, kamu tempel di sebaliknya sini, jadi dijodohkan, ya. Nah, dijodohkan. Paham ya?
Hanya menjodohkan saja. Jadi kamu bolak-balik. Dan ini sudah dibantu dengan warna. Ada warna di situ. Jadi kalau warna hijau mengacu ke sikap yang bagaimana, warna merah mengacu sikap yang bagaimana. Nah, kamu jodohkan dengan cara ditempel bolak-balik. Nah, antara uraian dan definisi ini istilahnya tadi. Nah, definisi memakan harta anak yatim itu seperti apa? Kamu cari di uraian itu. Nah, nanti kita bahas bersama. Keliru atau sudah benar itu nanti kita bahas bersama. Kamu mengerjakannya masih keliru atau sudah benar nanti kita bahas di akhir ya. Kan kamu bisa ambil buku, buka buku. Berlima kan bisa berembuk. Berlima bisa berembuk. Ini masuk kategori apa ya? Begitu didiskusikan. Nah, itu pentingnya kerjasama. Menjodohkan saja. Nah, ini Pak Guru yakin ini nanti keluar di soal asesmen karena ini masuk materi. Semua materi ingat pelajari dari bab 1 sampai bab 4. Karena Al-Quran hadis itu kan di hari pertama ya. Di hari pertama tesnya itu asesmen hari pertama. Ya, ditempel ya, ditempel. Kalau udah ketemu jodohnya, tempel semua. Gini, Pak. Iya, bolak-balik. Nah, jadi biar crop antara daftar istilah dan uraiannya, pengertiannya. Betul. Nah, ya nanti kalau ditempel sini udah kelihatan. Ya ditempel sini aja cukup. Ini udah selesai nih. Udah selesai ditaruh. Nah, taruh sini aja. Menjodohkan. Jadi bolak-balik. Nah, seperti koin itu loh, uang kertas bolak-balik ada. Makanya semuanya harus Nah, betul. Dengan catatan jodohnya, jangan asal tempel ya, jodohnya. Ya ditempel di lem. Pakai lem. Sudah ketemu jodohnya? Nah, di lem. Nah, biar betul antara istilah dan pengertiannya. Tidak terbolak-balik jodohnya. Udah sesuai? Kalau udah ketemu sesuai, tempel. Bolak-balik kan. Nah, jadi biar paham. Oh, merendahkan itu, sikap merendahkan itu bagaimana toh? Yang seperti ini. Nah, begitu. Enggak tampil di depan ya? Saya bacakan saja ya karena enggak tampil ini. Bentar, gangguan teknis. Sambil kamu perhatikan dan dengarkan, kamu bisa amati di depan dan dengarkan. Ini suara Pak Guru. Nah, ini yang pertama, saya ulang, daftar perilaku yang sesuai. Memberikan kasih sayang, terutama kelompok 4, perhatikan. Mengusap kepala anak yatim dan memberikan sentuhan kasih sayang dan seterusnya. Sudah sesuai? Betul? Betul ya, kelompok lain betul, kelompok 4 sudah betul? Sudah ketemu belum jodohnya ini? Coba dicek. Masih keliru? Hilang separuh. Gimana? Kelompok 4 masih bingung?
Belum ketemu? Sudah ketemu belum? Kelompok yang lain 3 kelompok sudah ketemu semua ya? Sudah ketemu. Ini kelompok 4 masih bingung? Sudah ketemu jodohnya? Oke, lanjut. Yang kedua, sikap yang kedua memenuhi kebutuhan dasar. Coba sudah sesuai belum? Ini hasil diskusimu sudah sesuai dengan yang ditayangkan Pak Guru belum? Memenuhi kebutuhan dasar, memberikan bantuan materi. Coba, kelompok 1 sudah? Betul ya? Udah klop. Kelompok 2, 3? Kelompok 4 sudah ya? Oke, bisa mengikuti. Lanjut. Membiayai pendidikan. Ini memastikan anak yatim dapat melanjutkan pendidikan. Kelihatan toh tampilannya di depan? Sudah ketemu jodohnya? Oke, lanjut. Menjaga kehormatan. Lah ini, melindungi mereka dari eksploitasi. Apa eksploitasi? Memperbudak dan sebagainya, mengeksploitir. Misalnya, wah, gandeng cah randuwe pak, randuwe mbok, dikongkon-kongkon, orang dikai upah dan sebagainya, atau diberi upah tapi minim. Contoh mengeksploitasi. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Yang terakhir bersikap adil. Terutama bagi yang mengasuh. Saya ulang ya, kalau berkaitan dengan anak yatim, hindari kata-kata memelihara. Karena konotasinya memelihara itu seperti hewan atau binatang, kasihan. Memelihara itu kesannya, konotasinya jelek. Jadi kata yang tepat apa? Mengasuh atau merawat. Nah, itu kata yang lebih tepat. Oke, kalau ini udah ketemu semua, sudah kamu tempel, kita lanjut yang sikap yang kedua. Sikap yang tidak sesuai. Warna merah, fokus ke warna merah. Warna itu membantu dalam ini pemahaman. Oh, merah berarti tidak sesuai ini. Yang pertama menghardik. Ada yang sudah sesuai dalam menjodohkan? Melarang keras untuk menghina, mencaci maki dan sebagainya. Nah, itu pengertian menghardik. Mencaci maki, membentak, memarahi. Kasarannya dalam bahasa Jawa, ming enggak tokon. Nah, seperti itu. Itu kan menghardik namanya. Tidak mau didekati. Dulu Nabi ini kan anak yatim. Jadi betul-betul merasakan kehidupan sengsaranya sebagai anak yatim. Jadi Nabi benar-benar mengalami. Ya, dulu itu Nabi mengalami. Makanya beliau sangat peduli kepada anak yatim, pernah mengalami sengsaranya. Jadi orang kalau sudah pengalaman itu beda dengan yang hanya sebatas teori. Yang kedua bersikap sewenang-wenang, bertindak sesuka hati. Ada yang sudah sesuai? Sudah ya? Bersikap sesuka hati, sak senengi dewi, bersikap sewenang-wenang, menang-menangi dewi. Yang ketiga memakan harta. Nah, ini terutama yang mengasuh tadi. Biasanya kalau punya yayasan dan sebagainya ini, panti asuhan itu riskan menyalahgunakan harta, memakan harta anak yatim. Awalnya bisa jadi ingin merawat, tapi endingnya, akhirnya kadang malah kalau tidak kuat imannya, kadang ada bantuan malah dimanfaatkan. Yang berikutnya merendahkan. Coba dibaca. Kelompok 3 coba dibaca. Merendahkan apa itu? Coba. Kelompok 3. Kelihatan toh? Coba dibaca. Pengertian merendahkan. Atau di situ. Kalau di sini tampilannya kurang jelas, di yang print out-nya itu. Ya, yang versi cetak itu. Coba dibaca. Coba. Memperlakukan. Lanjut. Memperlakukan. Nah, tidak hormat. Jadi mempengaruhi mental, psikologis. Jadi membuli dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengabaikan. Orang gagas, cara Jawa ini begitu, mengabaikan kebutuhan mereka. Nah, tidak menggagasnya. Nah, seperti itu. Oke?
Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti Pak Guru minta dengan ini seikhlasnya saja. Jadi tidak harus namanya menyantuni kan tidak wajib kalau mong aku butuh kok mosok saya kasihkan. Nah, jadi yang ingin misalnya membantu, menyantuni seikhlasnya nanti dikumpulkan ya. Kita belikan sesuatu, alat tulis atau apa nanti untuk dikasihkan ke adik kelas. Ya, itu wujud nyata dari menyantuni. Ya, nanti Pak Guru juga ya. Jadi dikumpulkan dengan Pak Guru nanti. Ingat, semampunya, seikhlasnya itu wujud peduli. Oh, jadi tidak harus segini nominalnya, tidak begitu. Semampunya saja. Karena kamu kan di awal tadi saya tanya masih lengkap semua ayah ibu, otomatis kan kehidupannya kan lebih lebih corok jauhnya lebih bejo. Masih tiap hari masih diurusi ayah ibu. Nah, kamu bisa bayangkan yang sudah dua-duanya tidak ada. Ya? Ya nanti film apa? Nanti. Oke, sekarang kita menuju ke akhir pembelajaran. Ada yang ingin menyimpulkan? Coba. Kesimpulan pertemuan kita kali ini, yang kita bahas kita kali ini. Materi kita ini, penerapan ini. Coba, ada yang ingin menyampaikan? Ini kena tinta. Ayo, yang ingin menyampaikan kesimpulan. Kelompok 1, ada ingin menyampaikan? Kan tidak harus panjang, singkat cukup. Kelompok yang lain? Wow. Ya. Jadi kesimpulan akhirnya hadis ini butuh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tindakan kita secara nyata itu apa? Tidak hanya kita hafalkan hadisnya, terjemahnya, apalagi hadisnya aja tidak hafal, terjemah apalagi apa namanya penerapannya ya. Jadi usahakan yang pertama langkahnya menghafal hadis, lafalnya. Yang kedua terjemahnya, dan yang terakhir adalah penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan. Nah, itu namanya belajar bermakna. Ya. Jadi belajar bermakna itu begitu. Contoh kemarin Pak Guru kan sudah kamu menanam. Nah, itu kan namanya mengaplikasikan hasil belajar. Alhamdulillah sedikit banyak sudah bisa ada yang dipetik. Nah, seperti itu. Contoh belajar yang bermakna seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya? Sudah ada? Kelompok 1, ada pertanyaan? 2, 3, kelompok 4? Oke, berarti alhamdulillah saya anggap paham karena tidak ada pertanyaan. Dan ini juga mudah untuk dipahami. Insya Allah begitu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hebat semuanya.